Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuja Allah, karena dengan takdir dan iradah Allah lah kita bisa berkumpul di sini semuanya, dan dengan taufik dan hidayah Allah kita mampu menjalani kehidupan ini selalu tertib teratur. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, penghormatan saya dan kita semuanya kepada Bapak Azwar Abu Bakar yang pada malam ini hadir bersama kita mengikuti acara pembukaan Gema Muharram 1445 Hijriah. Bapak PJ Bupati Kabupaten Biren, yang mewakili Bapak Gubernur, juga sebagai Kadis Dayah Provinsi, Kadis Dayah Kabupaten, yang mewakili Ketua BSI, dan juga kepala Dinas Syariat Biren, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Bapak Camat, dan seluruh yang berhadir di sini, dan kepada seluruh jajaran pengurus Dayah Babu Salam Al-Aziziyah, juga As-Salam Islamic School. Istimewa sekali kepada seluruh para santri, kaum ibu, kaum bapak yang berhadir pada malam ini. Pada malam ini kita mulai acara Gema Muharram sebagai acara event setiap tahun, event Muharram yang kita lakukan terus-menerus. Pertama, untuk menumbuhkan semangat kembali bahwa kita memasuki tahun baru dan menghadapi tahun depan. Dengan semangat tahun baru Hijriah, kita mengevaluasi diri masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Karena manusia yang sukses selalu mengevaluasi diri dan menyempurnakan segala kekurangan dan memperbaiki apa yang belum terperbaiki. Saya sebagai pimpinan lembaga ini selalu berpikir sendiri. Ini yang berkumpul di sini adalah manusia-manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk dididik, diberi ilmu pengetahuan. Tergambarkan bahwa ini adalah miniatur dari sebuah kelompok masyarakat kecil. Kita saat berada melihat fenomena dunia luar masyarakat, melihat banyak problem dan masalah, baik dalam perspektif iman dan agama, juga dalam perspektif kehidupan dunia, apalagi dunia global. Banyak keluhan-keluhan yang kita hadapi. Saat saya sendiri hadir di masyarakat, semua sama berpikir, yaitu banyak masalah dan keluhan.
ingin semuanya terperbaiki dengan baik. Tapi kita pikir-pikir, ini ada masyarakat yang sudah terkumpul di sini, ini saja belum beres mungkin. Karena Islam itu hadir, yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang paling pertama yaitu memperbaiki manusia, berjuang untuk memperbaiki manusia menjadi manusia yang baik. Kemudian kebaikan itu di saat berada di tangan-tangan yang lemah, dia akan digulung oleh arus kebatilan yang lebih kuat. Maka Rasulullah punya strategi dalam berdakwah, bagaimana orang-orang baik itu harus kuat. Sebenarnya itu misi inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam arti dia mampu menjadikan kehidupan dunia ini hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Manusia yang kuat adalah manusia yang mampu menghadapi tantangan, membawa misi kebaikan. Maka terpikir, bagaimana dunia pendidikan ini melahirkan manusia-manusia yang baik, yang kuat, dan mereka bisa membawa misi memperbaiki di luar dunia daya. Bagaimana mereka tidak eksklusif. Artinya lembaga daya ini bukan bertujuan hanya untuk menghasilkan manusia-manusia cerdas sebagai pajangan. Dia punya titel, punya pendidikan sekian, tetapi sebuah pajangan yang tidak membawa efek kepada yang lain. Apalagi malah untuk dirinya sendiri masih bermasalah. Islam tidak seperti itu. Maka kesuksesan manusia dimulai dari sukses membentuk kepribadiannya. Itulah misi Islam. Maka saya tekankan kepada dewan-dewan guru di sini. Buatlah ini sebuah bentuk kehidupan perkampungan, pemukiman. Di sana ada nilai sosial, di sana ada interaksi sosial, di sana ada dunia pembelajaran, di sana ada pengasuhan dan pendidikan. Kibancara, mereka tidak bisa berinteraksi di sini benar-benar berakhlak. Bagaimana cara berkomunikasi yang berakhlak, etika komunikasi, etika berinteraksi. Artinya tidak cukup hanya mereka dicerdaskan oleh mampu membaca literatur ilmu pengetahuan. Akhirnya jadi manusia-manusia cerdas tapi pajangan. Malah hanya untuk sebuah kesombongan. Cerdasnya untuk sebuah pamer, memamerkan dirinya cerdas, bukan mencerdaskan yang lain. Malah kadang memamerkan dirinya orang baik tapi tidak mampu memperbaiki orang lain. Maka Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Tidak cuma terhenti pada bermanfaat untuk kepentingan dirinya. Maka air yang paling bermanfaat dan berfungsi itu adalah air yang tahirun mutahhir. Dirinya suci juga menyucikan. Ada yang suci tapi tidak menyucikan. Bagus. Sekurang-kurang dia bukan air yang kotor dan bernajis. Tapi air yang paling berfungsi itu adalah setelah dirinya suci dan menyucikan. Ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah bagaimana melahirkan manusia-manusia itu. Maka saya selalu menyarankan setiap saat
kepada siapapun yang mengurus, yang terlibat dalam mengurus lembaga ini, persiapkanlah mereka untuk masa depan mereka. Pada saatnya mereka akan jadi kepala rumah tangga, yang laki, yang perempuan akan jadi istri. Bagaimana dia mampu membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia. Rumah tangga yang benar-benar perjalanan rumah tangganya bukan perjalanan ke neraka. Persiapkan mereka untuk itu. Mereka akan terjun ke masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Bisakah mereka menjadi solusi bagi masyarakat atau masalah bagi masyarakat? Ini yang perlu dipikirkan. Apa artinya sebuah pendidikan? Tanpa lahir manusia-manusia yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat kepada yang lain. Bukan hanya memikir berapa jumlah santri, tetapi berapa manfaatnya, seberapa manfaatnya mereka untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk masyarakatnya. Maka lewat forum ini apa yang selalu saya bicarakan kepada Dewan Guru, siapapun yang bertugas, kita sekarang dunia pendidikan kita krisis karakter. Karakter dalam berkomunikasi, karakter dalam berinteraksi dalam dunia pergaulan. Ini terjadi masalah. Mereka cerdas, tapi mereka sombong. Mereka cerdas, tapi mereka kasar. Dalam otaknya banyak pengetahuan, tapi perilakunya tidak mendidik. Ini yang menjadi masalah. Maka, ini keluhan bersama sekarang. Kalau dunia daya tidak mampu melahirkan manusia yang punya akhlak sopan santun, punya kepribadian yang tangguh, siapa lagi? Mereka 24 jam diasuh. Nilai plus dari sebuah lembaga dunia daya tidak cuma pembelajaran, tapi ada pengasuhan. Berfungsikah pengasuh itu benar-benar mampu membentuk manusia yang mampu menghadapi tantangan dunia dan akhirat? Dan itulah fungsi ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh bodoh dalam bertani, kita boleh bodoh dalam berbisnis di saat awal-awal pendidikan, tapi tidak boleh jahat dan tidak menjadi orang baik. Pastikan diri dulu menjadi orang baik. Apapun yang status ke depan bermacam-macam, pastikan dia adalah orang baik. Boleh ke depan jadi pengusaha yang baik. Jadi birokrat yang baik. Jadi politisi yang baik. Jadi masyarakat yang baik. Jadi pengikut yang baik. Inilah hal yang paling pertama. Tidak ada artinya sebuah kecerdasan pada pribadi yang gagal diperbaiki. Akhirnya jadi penyakit, tidak bermanfaat. Kapan manusia bermanfaat kepada yang lain? Apabila dia dipastikan punya kepribadian yang baik. Tapi pribadi yang gagal diperbaiki, kecerdasannya apapun, malah jadi meracuni yang lain. Inilah sebenarnya inti dari lembaga pendidikan kita yang komit untuk melanjutkan warisan Rasulullah. Maka dengan semangat Muharram, bagaimana semuanya ke depan lebih sempurna. Mereka menjadi orang-orang yang sukses. Pak Yatim mikir, ini semuanya punya orang tua. Semua orang tua berharap anaknya sukses. Janganlah kalian yang mengurus, membiarkan mereka jadi manusia gagah. Mereka korbankan, tidak meminta anak-anaknya untuk membantu beban orang tuanya. Penuh harapan, menitipkan pada lembaga pendidikan untuk supaya menjadi anak yang baik bagi orang tuanya dan sukses dalam kehidupannya. Itulah pesan saya pada siapapun yang terlibat dalam mengurus daerah ini.
kehadiran Anda tidak bermanfaat, kehilangan Anda bukanlah sebuah kerugian bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.